Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam Islam Channel memberikan informasi seputar Islam dan cerita-cerita Islam. Semoga dapat menjadi pelajaran dan wawasan bagi kita. Namun sebelum menonton video, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Kehidupan ini adalah nyata, lebih nyata dari pendapat siapapun tentang kenyataan. Ia terus bergerak, mengalir, dan berubah. Hari ini seseorang miskin bertelanjang kaki, esok hari tiba-tiba ia menjadi milioner yang membangun gedung pencakar langit yang tinggi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda menggambarkan situasi kehidupan akhir zaman. Dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Sabda beliau ini nyata, lebih nyata dari pendapat siapapun tentang kenyataan. Kali ini kita bercerita tentang Dubai, sebuah emirat di negara Uni Emirat Arab yang menjadi bukti dari sekian banyak kebenaran sabda Nabi. Ada yang mengatakan nama kota ini berasal dari bahasa Persia, karena dulu wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Sasania Persia. Ada pula yang mengatakan kata Dubai berasal dari bahasa Arab Dabba, yang artinya menjalar atau mengalir. Karena di Dubai terdapat aliran sebuah sungai air garam yang sekarang dikenal dengan Khor Dubai atau Dubai Creek. Dubai terletak di sepanjang pantai Teluk Arab, dipimpin oleh keluarga Al Maktoum sejak 1883. Pemimpinnya saat ini adalah Muhammad bin Rashid Al Maktoum, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri dan Wakil Presiden Uni Emirat Arab. Suatu hari bumi menjadi saksi pertemuan dua makhluk agung dan mulia. Malaikat yang terbaik berjumpa dengan manusia termulia. Malaikat Jibril datang menjumpai Nabi kita Muhammad SAW. Jibril datang dengan wujud manusia. Ia datang dengan penampilan indah, mengenakan baju yang teramat putih ditimpali warna rambut yang hitam kelam. Ia datang berdialog dengan Nabi Muhammad untuk memberikan pengajaran kepada sahabat. Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian ia bertanya tentang tanda kiamat. Di antara jawaban Nabi ialah, dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Inilah di antara tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat ada yang sifatnya baik, ada pula yang buruk, ada pula hanya sekedar kabar atau tanda yang aslinya tidak bersifat maupun buruk. Hanya sekedar tanda dan kabar agar manusia sadar bahwa kiamat pasti terjadi. Contohnya seperti berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada keterangan tambahan. Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang yang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang Arab." Dubai adalah salah satu emirat di wilayah Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab sendiri merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari 7 emirat yang kaya akan minyak bumi. 7 emirat ini adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Qawain. Pada tahun 1971, 6 dari emirat ini, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubai, dan Al Qawain, bergabung untuk mendirikan Uni Emirat Arab. Setahun berikutnya, Ras Al Khaimah menyertai mereka. Dubai adalah keemiran yang paling populer. Dalam wawancara dengan BBC, Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum menunjukkan rumah kakeknya, tempat bermain di masa kecilnya. Ia mengatakan, "Inilah tempat ayahku, ibuku, dan kami tinggal. Saat aku lahir tidak ada listrik di sini, hanya bagian itu dan itu." Ia menunjuk 2 titik tempat lampu menyala di rumah besar itu, dan tidak ada air. Pernyataan singkat ini menggambarkan bagaimana keadaan Dubai sebelum bertransformasi menjadi kota metropolis. Rumah keluarga Al Maktoum, keluarga Emir Dubai, adalah rumah yang gelap dan kesulitan air, apalagi rumah rakyat biasa. Meskipun minyak sudah ditemukan sejak tahun 1966, tahun 1973 hanya ada 1 hotel berkelas di sana, Hotel Sheraton.
Kalau sekarang malah sangat sulit menemukan hotel yang tidak berbintang 5 di Dubai. Bahkan ada hotel berbintang 7 di sana. Islam adalah agama yang tidak menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi dalam hal dunia dibuka selebar-lebarnya selama tidak melanggar syariat. Di zaman dahulu, umat Islam terkenal dengan kemajuan arsitekturnya. Oleh karena itu, tanda hari kiamat berupa berlomba-lombanya manusia dalam meninggikan bangunan tidak dikategorikan sebagai permasalahan yang nilai dasarnya jelek. Bahkan, bisa jadi pembangunan ini bermanfaat dan bermaslahat. Sekarang di Dubai semuanya serba besar, luas dan tinggi, megah, mewah sampai membuat mulut ternganga. Dubai adalah kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Gurun yang kosong telah berubah menjadi gedung-gedung pencakar langit. Onta-onta telah berubah menjadi Ferrari, Mercedes, Hummer, dan lain-lain. Di antara bangunan tinggi di Dubai adalah Burj Khalifa yang terkenal beberapa tahun menjadi bangunan tertinggi, dan beberapa bangunan tinggi lainnya. Dubai yang sekarang menunjukkan perbedaan yang sangat kontras dengan keadaannya pada masa sebelum ditemukannya minyak. Penduduknya yang dulunya miskin, telanjang kaki, tak berbaju, berbeda sekali dengan keadaan yang sekarang yang serba borjuis. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran dari sabda Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi hal penting dalam hal ini ialah kita jangan terpaku atau terhenti dalam khayalan membayangkan kemegahan Dubai. Namun renungkan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW benarlah apa yang beliau kabarkan. Hal itu pula menunjukkan mukjizat beliau. Beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang yang hidup di masa tersebut akan menyaksikannya. Beliau mengabarkan tentang orang-orang miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hal itulah terjadi dan kita telah menjadi saksinya. Beliau mengabarkan tentang turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini pun pasti terjadi. Orang yang hidup di zamannya akan menjadi saksinya. Dan beliau mengabarkan tentang kenikmatan surga dan kengerian neraka. Orang yang percaya sebelum mereka menyaksikannya, merekalah orang yang beruntung dan berbahagia. Orang yang baru percaya ketika menyaksikannya, mereka benar-benar dalam penyesalan dan duka cita yang mendalam. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.